Kalau misalkan ada yang punya soal yang sudah seliweran di TikTok, boleh nanti di-share aja di chat sini ya, di chat Zoom. Nanti saya bahas, nggak apa-apa kalau mau tanyakan. Silakan kalian tanya soal lain pun juga boleh ya, bebas kok ini. Jadi tidak harus soal yang saya kirim ini ya. Nanti kalau temennya yang baru gabung, yang belum punya soal, tolong silakan japri ke temennya yang sudah gabung di awal ya. Nanti biar dikirimin, share aja soal-soalnya ini. Ini yang saya bahas sebenarnya soal dari simulasi yang dari Kemendikbud itu ya, soal simulasi dari Kemendikbud. Sebenarnya Dek, kalau soalnya berbeda banget itu nggak mungkin ya, karena yang membuat simulasi kan mereka sendiri, yaitu Kemendikbud yang membuat kan. Jadi kalau benar-benar berbeda banget itu nggak mungkin. Hanya saja mungkin terkesan berbeda itu karena kesiapan sih sebenarnya, kesiapan mental. Ya makanya kalian nanti fokus aja, nggak usah terlalu panik ya kan. Fokus, kemudian setiap kalimat itu dipahamin. Karena memang ya arahnya ke penalaran semua, arahnya soal-soalnya itu. Makanya karena kita belum siap, kemudian secara mental ya kadang siswa itu sudah, aduh ini udah panjang banget soalnya. Padahal ketika soal itu kamu baca beneran, itu ternyata nggak susah gitu loh, hanya kelihatan panjang gitu loh. Itu memang sengaja dibikin seperti itu deh. Jadi bagi kalian yang kurang siap secara mental, otomatis keserang dulu tuh mentalnya, kena duluan ngelihat soalnya. Padahal ketika kamu pahamin, ternyata kamu bisa sebenarnya gitu loh. Makanya fokus aja ya. Sebenarnya persis nanti itu soal-soalnya. Bahkan kayak soal nomor 1 ini tentang apa? Persamaan linear 3 variabel. Nah, kemungkinan besok yang keluar itu bukan lagi bentuk kayak gini, bisa jadi nanti ada gambar. Tapi intinya kalau kamu pahamin, oh ternyata arahnya ke persamaan linear gitu loh. Bisa jadi nanti ada gambar, misalkan Isna membeli donat goreng 5 ditambah pisang goreng gosong 5. Nah itu nanti dalam bentuk gambar, bisa jadi seperti itu gitu loh. Gitu ya, kebayang kira-kira ya. Oke yuk, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Kira-kira bisa nggak ini? Ini tanggal berapa ya? Tanggal Selasa ya hari ini ya. Oke, tanggal 4 bulan 11. Intensif UTBK. Udah main UTBK aja ya nggak terasa ya. TKA maksudnya. Langsung nanti kena serangan jantung kalian tiba-tiba langsung UTBK ya. Ayo coba kita pahami pelan-pelan dengan penuh kenikmatan ya guys ya. Soal nomor 1. Tulisan saya cukup jelas jadi ya. Blur nggak dari sana, dari rumah kalian masing-masing Enggak, tulisannya? Kak. Enggak, Kak. Aman, Aman ya? aman. Aman, Oke. aman. Nah, buan. Harga 3 buah apa nih? Buku dan 2 buah penggaris adalah ya sama seperti biasanya. Jadi harga buku itu misalkan E harga buku, harga penggarisnya adalah Y harga penggaris. Ya. Nah di sini dia bilang katanya 3 buah buku berarti kan 3 S ditambah dengan 2 penggaris 2 Y. Seharga berapa katanya? 18.000 ya. 18.000. Terus lanjut lagi tuh. Jika harga sebuah buku, satu buah buku berarti S aja kan? S ditambah dengan harga apa namanya? Harga sebuah buku 1.000 lebih mahal. Nah ini kalimatnya. S-nya ini 1.000 lebih mahal. Berarti X sama dengan kalau lebih mahal itu artinya ditambah. Kalau lebih murah artinya dikurangin. Nah 1.000 lebih mahal berarti Y-nya ditambah dengan 1.000. Nah kalau 1.000 lebih murah dari harga penggaris berarti Y-nya dikurangin 1.000. Aman ya sampai sini ya kalimatnya ya. Kalau lebih itu ditambah, kalau lebih mahal itu ditambah, lebih murah berarti dikurang. Aman kira-kira sampai sini? Halo? Oke, sekarang ini kita susi-susi. Kita substitusi ke sini. Berarti kita dapatkan 3 kali X-nya itu kan Y plus 1.000. Nah, ditambah dengan 2Y sama dengan 18.000.
Ya udah, berarti kalikan 3, kali ke dalam semua, dapatlah 3Y plus 3000 ya toh, ditambah dengan 2Y sama dengan 18.000. Nah, ini 3 tambah 2 berarti 5Y, ini kita pindah, berarti 18 kita kurangin dengan 3000. Oke ya, aman? Berarti dapat Y-nya berapa Kak? 18 dikurangi 3000. 18 kurangi 3000 itu 15.000 D. Nah, ini 5 kali. Kalau nyari Y berarti kali, saya pindah lagi jadi bagi dong. Bagi 5 ini bonjrot. Berarti 3.000 ya. Udah dapat tuh Y-nya. Jadi harga satu buah penggaris itu 3.000. Sehingga is harga satu buah buku katanya tadi Y ditambah dengan 1.000. Ya udah dapat dong 3.000 kita tambah dengan 1.000. Nah, berarti harga bukunya adalah 4.000. Nah, pertanyaannya kita suruh nyari apa? Harga 2 buah buku sama 5 buah penggaris, berarti 2S ditambah dengan 5Y sama dengan 2 kita kali dengan 4.000 ditambah 5 kita kali dengan 3.000 ya. Oke, jadi berapa nih? 8.000 tambah 15. Ini 8.000 ditambah dengan 15.000. Hasilnya adalah 23.000 ya Dek ya. Nah, yang mana? Nomor 2. Oke, nomor 2 itu kira-kira gimana itu? Masih ingatkah kalian teorinya nomor 2? Ayo, diingat-ingat yuk. Nomor 2 guys. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ini rata-rata 17 murid itu 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-ratanya menjadi rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Gini, rata-rata gabungan itu berarti yang mana ini? Ya, rata-rata 17 murid itu sama dengan 83. Sedangkan rata-rata 20 murid itu sama dengan 82. Saya tanya, rata-rata gabungannya itu logikanya kita gunakan nalarnya ya kan. Jadi fokus aja, nggak usah panik, aduh soalnya panjang, jangan panik seperti itu ya. Ayo kita fokus deh. Kita punya rata-rata 17 anak sama 20 anak. Berarti yang kita sebut sebagai rata-rata gabungan itu yang 20 anak apa yang 17 anak deh. Jangan ragu-ragu ayo. 20 anak. Yang 20 anak dong. Ini kita sebut sebagai rata-rata gabungannya. Oke, rata-rata gabungan. Terus rata-rata gabungan ya. Nah, terus lanjutin lagi. Tentukan semua pernyataan berikut yang terkait dengan nilai ketiga anak. Sekarang nilai 3 anak itu kita tahu apa tidak itu? Nilai 3 anak itu tidak tahu kan? Nah, inilah yang akan kita cari. Yuk, diingat-ingat kembali, waktu itu cara menyusunnya bagaimana Dek? Menyusunnya, rata-rata gabungan itu ditaruh di tengah, di pinggir, di kiri, di kanan. Di mana? Rata-rata gabungan. Ya, makasih. Kita taruh di tengah ya. Rata-rata gabungannya di sini 82. Nah, secara logika 83 ini berada di sebelah kanan 82 apa di kirinya 82? Cara logika. Kanan. Berarti ini kita sebut is 17 anak, ini 83. Nah, sekarang rata-rata yang 3 anak berapa? Kita tidak tahu. Ya kan? Ini misalkan N-nya sebanyak 3, sedangkan di sini N-nya ada 17. Oke. Caranya gimana waktu itu, Kak? Cari selisihnya, Dek. Nih, ini ke sini misalkan selisihnya A. Sedangkan ini ke sini selisihnya 83 dikurangi 82 yaitu 1. Habis itu kalikan 3 kali A, 3 dikali A sama dengan 1 kali 17. Benar ya? Berarti A sama dengan benar 83 sama 82 ya. 83 82 ya betul. Berarti A-nya 17 dibagi 3. Berapa sih 17 bagi 3 itu? 3 ya. 3 sisa berapa, Dek? 17 bagi 3 itu 3 sisa 2 per 3. Dari mana? Angka yang mendekati 17 itu berarti 15 toh. Ya sudah, 17 kurang 15 itu kok dapat 3, dapat 5 ya? Sorry. 5 ya.
Aman kira-kira? Nah, sehingga rata-rata 3 orang sama dengan kalau selisihnya A-nya harus 5, 2/3, sedangkan di sini 82, maka di sini kan harus lebih rendah. Berarti 82 dikurangin si A. Nah, 82 dikurangin 5, 2/3. 82 dikurangi 5 berapa sih? 82 kurangi 5. 82 kurangi 5. Iya, makasih, 77. Dikurangin 2/3. Sekitaran berapa ini? 76 ya. 1 kurangi 2/3, 1/3. Ngerti nggak kalian ngitung cepat gini? Kok jadi 76, Kak? Gimana? Kok jadi 76? Gini. Dipisah aja, dilepas. 77 itu sama saja apa sih? 76 ditambah dengan 1 kan, 77 itu dikurangin 2/3. Nah, berarti 76 ditambah berapa ini? 1 dikurangin 2/3. 1 kali 3 kan gitu cara cepatnya kemarin. 1 kali 3, 3 dikurangin 2, 1. Berarti 1/3. Aman sampai sini? Jadi dipisahin aja, 82 kurangi 5 dulu. 82 kurangi 5 dulu, 77. Berarti sisanya masih dikurangin 2/3. Gitu loh. Daripada kamu ngitungnya, ini jadikan pecahan, kemudian dikalikan, gede soalnya angkanya ya. Kebayang kira-kira sampai sini? Nah, ini berarti 76,3333 gitu ya kan? Coba, yang A benar apa salah? Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian. Nah, jumlah nilai ketiga murid si A. Namanya rata-rata itu gimana sih? Jumlah gitu ya. Jumlah nilai dibagi 3. Kenapa bagi 3? Karena sebanyak ada 3 anak yang ikut ujian susulan. Sehingga kalau saya mencari sigma E sama dengan kali silang dong, Dek. Kali silang berarti 3 kali rata-ratanya. Ya udah, berapa itu? 3 kali 76 kali 3 berapa? Tuh gak enak banget ya, 76 kali 3. 70 kali 3 210 ditambah dengan 18. 228 tambah 1 229. 229/3. Nah, berarti di sini 3 dikali 229/3. Nah, ini bonjrot betul ya. Sehingga jumlah nilai ketiga anak itu adalah 229. Benar apa salah yang A? Benar ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jujur, ayo. Nggak usah ragu-ragu, jangan takut untuk bertanya. Ayo, gimana guys? Pahami dulu, pelan-pelan. Ini hanya perhitungan biasa kalau ini ya. Ini hanya perhitungan biasa. Yang penting ini triknya ini kamu harus ingat itu. Aman kira-kira? Aher, Oke, siapa yang tanya? kalau itu tuh kalau cara cepet itu ditanyanya kalau misalkan dia rata-ratanya doang apa gimana? Cara cepetnya. Ini kan kalau kita mencari salah satu rata-rata ya, Dek ya. Bisa jadi rata-rata yang paling kecil, rata-rata paling besar, atau rata-rata gabungan. Intinya arahnya nyari rata-rata dulu. Meskipun nanti yang ditanyakan adalah jumlah nilai. Kayak ini yang ditanyakan jumlah nilai. Kita tahu jumlah nilai otomatis harus tahu rata-ratanya dulu dong. Kebayang ya? Iya, Kak. Jadi apapun nanti pertanyaannya, arahnya kamu harus cari dulu rata-ratanya. Kebayang? Yang lainnya aman? Oke, kita lanjutin. Yang B. Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti nilai susulan lebih dari 70. Betul ya? Kan 76. 76 lebih. Berarti yang B benar. Karena lebih dari 70. B-nya benar. Nah, terus yang C. Yang C apa nih? Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nilai terendahnya. Oke.
Katanya di soal tadi bilang nilainya itu kan rentangnya sampai 100 ya. Ya enggak? Dari skala 100 lah itu. Jadi nilai terbesar, nilai minimal itu kan 0. Terus nilai maksimal 100. Nah, jumlah nilai 3 anak, sigma S 3 anak tadi, jumlah nilai 3 anak, itu sama dengan 229. Kita asumsikan, kita asumsi, nilai anak-anak itu, ketiganya itu nilainya, mereka dapat 100, kemudian dapat 100. Nah, supaya 229, berarti yang satunya dapat berapa lagi? 29. 29. Mungkin nggak dia itu dapat 101. Enggak kan? Karena nilai paling gede harus 100, Dek. Paham ya? Disinilah nalar kita. Supaya jumlah nilainya ketiga anak itu tadi 200 mana? Ini 229. Supaya jumlahnya itu 229, gitu ya. Maka kemungkinan mereka itu dapat nilai berapa aja gitu loh. Ya bisa jadi 100 sama 29. Bisa juga dong Kak, mereka dapat misalkan 99, ini 100. Boleh, berarti sisanya berapa? Iya, 30 dan seterusnya kan. Ini mau berapapun pasti nilai paling kecilnya siapa? Paling kecilnya pasti 29. Ini nilai minimal. Nilai terkecil. Aman? Nah, berarti yang nomor C tidak kurang. Tidak kurang itu artinya apa? Lebih dari sama dengan 29. Berarti benar kan? Jadi nilai kecilnya nanti harus lebih dari sama dengan 29. Kenapa ini 30 bisa? Nanti ini kalau saya turunin lagi nih, 99, ini 99, ini pasti 30 berapa? 1 ya kan? Nah, yang di sebelah belakang ini semakin gede nantinya. Kalau yang depan 2 ini saya turunin. Artinya kan nilai terkecilnya paling kecil itu 29. Kalau dia bilang tidak kurang dari, berarti benar kan? Paham penalarannya? Tidak kurang dari 29, berarti harus lebih dari sama dengan 29. Aman? Berarti benar ya? Oke. Yang D. Yang D gimana? Nilai tertinggi dari ketiga siswa yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nilai paling tingginya. Oke. Kan rata-ratanya 76 lebih ya. Kalau dianggap rata, mereka tadi dapatnya adalah 76, berapa? 3333. Berarti kan paling tingginya di atasnya lagi, yaitu 77. Kalau gitu pasti apa? Lebih dari 76. Nah, di situ dikatakan apa? Lebih dari apa sama dengan? Lebih dari ya? Lebih dari 76. Salah ya? Kenapa? Karena kan bisa jadi 3. Ini masih masuk nih. Harusnya lebih dari 77. Lebih dari sama dengan 77. Karena kalau dia misalkan hanya lebih dari 76. Lebih dari 76. Ya bisa jadi nilainya mereka itu ada yang berapa ya? 76, sekian gitu ya kan? Terus nanti yang satunya juga 76, berapa gitu. Intinya nanti rata-ratanya harus 76, sepertiga. Kebayang kira-kira. Nah, berarti yang paling tinggi mestinya harus di atas 77. Ini harusnya nilai yang paling tinggi harusnya di atas 77. 77 lebih dari sama dengannya. Berarti yang do itu kurang tepat ya. Ini salah. Yang E, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari. Ini semuanya logika deh, dari B sampai E nanti logika deh. Ya ayo, pelan-pelan sambil dipahami. Kita terapkan logika kita. Jangkauan itu apa sih jangkauan itu?
jangkauan, yaitu nilai paling tinggi S maksimum dikurangi nilai paling rendah S minimum D. Nah, maksimumnya kan 100 tadi. Maksimumnya 100 tuh. Ya kan? Jangkauan dari ketiga murid. Dikurangi paling rendahnya tadi memungkinkan berapa? 29 gitu kan? Ya udah, jadi berapa ini? 100 kurangi 29, 71. Dia bilang lebih dari 72. Salah ya, karena nilai terendahnya tadi masih bisa 29. Harusnya dia nanti lebih dari 71. Nah, jangkauannya harusnya lebih dari 71. Kurang dari ya. Kurang dari. Kenapa? Ini kan bisa naik nanti. 29 itu kan bisa 30 dan seterusnya. Sehingga harusnya kurang dari 71 logikanya. Aman sampai sini? Coba pahami dulu pelan-pelan. Kalau masih Kak, tadi yang D gimana, Kak? gimana? Yang D. Yang do. Nah, oke yuk. Yang do. Kita ulangi pelan-pelan. Nilai paling tinggi dari 3 murid. Nilainya 3 murid tadi kan kemungkinan apa? 100, 129. Atau karena rata-ratanya itu 76, bisa jadi mereka itu 77, kemudian 76, 76. Gitu kan? Supaya rata-ratanya 76 sepertiga. Bisa jadi nilainya apa? 77, terus 76, 76. Nah, ini kalau dijumlahin kan rata-ratanya jadi apa? 76 sepertiga kan? Berarti nilai paling tingginya kan ini minimalnya. Nilai paling tingginya. Sampai berapa? Sampai 100. Gitu loh. Makanya kita menuliskannya lebih dari sama dengan 77, bukan lebih dari sama dengan 76. Gimana? Yang lainnya gimana logikanya? Nggak apa-apa, tanyakan kalau masih ada yang bingung, tanyakan ya Dek ya. Ini sebenarnya memang full kita bernalar gitu loh. Makanya kalau kita jarang berlatih, ya pasti waktunya nggak keburu gitu loh. Apalagi soalnya 25 dalam waktu yang singkat. Dan soalnya memahami kalimatnya aja butuh waktu gitu loh. Gitu. Ya makanya nanti maksimalkan aja, dikerjakan cara maksimal. Nggak usah panik, justru panik malah habis waktumu nanti. Kerjakan maksimal, baru sisanya gamblingin aja. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut, yang lainnya? Oke, lanjut ya. Nomor 3 nih, Dek. Nomor 3. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakterinya membelah diri menjadi 2. Setiap setengah hari, bakterinya membelah diri menjadi 2. Ini setiap tengah hari ya. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Awalnya 2 bakteri. Awalnya ini 2. Membelah menjadi 2 berarti jadi 4 dong. Membelah jadi 2 lagi, jadi 8. 2 lagi jadi berapa? 16 dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan baru setengah hari nih. Setengah hari. Ini ke sini baru nih 1 hari. Ini baru 1 hari. Ya nggak sih? Terus ini setengah hari lagi nih. Setengah hari lagi. Nah, baru 1 hari dapat berapa? 32. Nah, ini setelah 2 hari. Paham kira-kira? Jadi, setelah 2 hari, banyaknya bakteri itu menjadi berapa nih banyak bakteri? Banyak bakterinya. Menjadi 32. Katanya, lihat itu kalimatnya. Jika setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakteri mati. Berarti 32 dikurangin 1/4 dari jumlah bakteri. Berarti kali 32.
Ya udah 32 min, ini bonjrot. 32 bagi 4 Kak, 8. Berarti tinggal sisa berapa bakteri ini? Ya, makasih 24 bakteri. Ini setelah hari kedua. Berarti masuk ke hari siapa? Hari ketiga. Nah, pada hari ketiga awalnya, ya ini pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Awalnya ada 24 bakteri. Berkembang biak jadi 2 kali lipatnya. Membelah diri menjadi apa? 2 kali kan? Katanya. Berarti kali 2, 48. Nah, ini baru setengah hari. Maka setengah harinya lagi. Nah, menjadi berapa? Membelah jadi 2 kali lagi, 96. Ini pas pada hari ketiga. Jadi, pada hari ketiga, artinya setelah 3 hari, setelah 3 hari, jumlah bakterinya menjadi 96. Yang mana jawabannya? Yang C. Aman? Nggak ada rumusnya. Kalau mau pakai rumus, boleh pakai geometri, deret geometri. Kalau nggak mau ngapalin, nggak apa-apa. Jadi memang, lagian kamu ngapalin rumus juga, apa ya, kalau sia-sia juga enggak. Ya, yang penting kan nggak usah sih kalau saran saya. Kalau memang nggak hafal, nggak usah dihafalin rumusnya. Karena memang soal-soalnya nanti bisa dinalar kayak gini, asal kamu benar-benar fokus gitu aja. Emang dibikin soalnya model penalaran deh gitu loh. Nah, kalau nomor 4 ini memang lumayan, nomor 4 lumayan panjang. Nomor 4 saya bahas di sana aja. Kita bahas ya nomor 5 dulu ya. Oh cukup ya ini, nomor 4 cukup, bisa. Nomor 4, number 4. Di situ diketahui X tambah Y kurang sama dengan 4. X ditambah Y kurang sama dengan 4D. Terus X ditambah 3Y lebih sama dengan 6. X ditambah dengan 3Y lebih sama dengan 6. Lalu apalagi? X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. X lebih dari 0, Y juga lebih dari sama dengan 0. Ayo diingat-ingat triknya. Waktu itu dikatakan lebih dari sama dengan 0 itu daerahnya di mana? Di kuadran mana? X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Sini ya, kuadran 1 ya. Kalau kuadran 2 Kak, X-nya kurang dari 0, Y-nya lebih dari 0. Aman sampai sini? Kuadran 3 berarti di sini X-nya yang kurang 0, Y-nya juga kurang. Kuadran 4, X-nya lebih, tapi Y-nya kurang. Nah, mintanya ini, berarti kamu pasti mencari di kuadran 1. Ya sudah, itu yang ada di kuadran 1 gambar nomor berapa? 1, 2, 3, sama 4. Nggak mungkin kamu milih nomor 5 kan? Nggak mungkin milih yang E kan? Aman sampai sini? Halo? Kita lihat dari sini dulu, lebih dari, berarti kemungkinan kita akan pilih 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, sekarang barulah kita gambar D. Nih. Sumbu Y, sumbu E. Strateginya gambar waktu itu gimana triknya? Strateginya gambar. Ini kita tutup dong. Kalau ditutup, bacanya siapa? Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Ya. Y sama dengan 4. Kira-kira kita gambarkan di sini aja titiknya. Ini adalah Y sama dengan 4. Kemudian, ininya kita tutup Y-nya. Y-nya giliran Y kita tutup. Berarti bacaannya adalah X sama dengan 4. X sama dengan 4. X-nya 4. Titiknya di sini 4. Kira-kira aja. Lalu tariklah garis. Ya, tariklah garis. Nah. Ini kan. Terus, kemarin gimana? Kalau kurang dari, masukin 00 kan kemarin ya. 0 kurang dari 4. Betul. Kalau betul kemarin gimana? Menuju 0,0 apa menjauhi kemarin? Nah, ayo, ingat-ingat. 0,0. Kalau benar, ini kan 0 tambah 0, kurang dari 4. Betul kan? Betul. 0 itu kurang dari 4, betul.
Kalau benar itu gimana, Dek? Menuju apa menjauh? Menjauhi. Kalau benar. Menuju. 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 Kalau benar itu menuju. Ya kan? Kalau salah baru apa? Menjauhi. Menjauhi. Oke. Supaya menuju sini berarti arsilannya ke bawah dong. Ini ya. Nah. Terus lanjut lagi sekarang. Yang sini. Tadi kan ini udah, sekarang yang ini. Kalau ini satu tuh, berarti Y-nya berapa? 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 2 ya. 2 di sini nih. Kemudian X sama dengan 6. 6 kira-kira di sini. Nah, tariklah garis. Shoot, gini kan. Masukin 0. 0 tambah 0 lebih dari 6. 0 tambah 0 lebih dari 6. Bener apa salah? 0 lebih dari 6. Salah kan? Salah. Kalau salah harus menjauh. Berarti arsilannya menjauh dong. Nah, manakah yang mendapatkan arsilan double di sini, Dek? 2. Wilayah 2 ya, wilayah 2. Berarti yang mana jawabannya? Yang B ya. B. Wilayah 2. Aman? Silakan di screenshot, kalau bingung silakan ditanyakan. Ayo. Dipahami pelan-pelan, kalau bingung langsung ditanyakan ya, Dek ya. Jadi yang dapat arsilan double itu yang kesimpulannya. Nah, ini tinggal dihapus saja, nggak apa-apa. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu yang daerah 2. Silakan di screenshot dulu. Kalau bingung silakan tanyakan yo. Waduh, 17 orang yang hadir. Siapa aja nih? Ini siswa saya dari mana aja nih? Ariel, Dinda, Ale, Amel, Daan, halo Daan, Daya Simatupang, ini Valisa, Raisa, Mel, Kayana, Mel tadi siapa? Oh anu, yang jaketnya ketinggalan tadi ya? Ratu, Isna. Minta, Sofia, Wirzi, Gita. Halo Git, kamu hari ini apa besok Git? Hari ini matematika tingkat lanjut, Kak. Nah, ini kan matematika umum, kenapa kamu ikutan? Kan berarti udah kemarin kamu ya? Semangat Git. Meratapi nasib yang kemarin. Meratapi, tenang aja. Ini bukan yang terakhir, masih ada perjuangan buat UTBK sama SNPP ya kan? Siapa tahu TKA-nya tiba-tiba skornya tertinggi gitu kan? Kan nggak ngerti kan, masih ada peluang gitu loh. Nah. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 5. Nah ini ayo, gampang ini, ingat-ingat triknya waktu itu gimana triknya? Mana penghapusku ya? Ini udah di screenshot ya, Dek ya? Oke, Kak Herman izin hapus ya. Hapus ya, teman semuanya. Iya, Kak. Ya, Kak, apa saja. Oke, nanti saya kirimin ini kok. Saya kirimin rekamannya nanti. Semansa Depok hari ini libur apa masuk yang dapat besok itu? Halo Daan, bisa dengar suara saya? Masuk, Kak. Oh masuk. Iya. Loh, ini nanti kamu keburu ini. Tapi aku hari ini izin gak masuk. Samsara nggak ikut ini tadi ya? Nomor 5. Nomor 5 guys, nomor 5 nih. Diketahui nomor 5 itu apa sih? Fx sama dengan akar 2x plus 3 ya. Fx akar 2x plus 3 dengan s lebih dari. Oh ini
Kayaknya tadi donat bulat nggak ikut ya, donat bulat ya? Halo Mel? Donat baru bangun. Masih molor, Kak. Udah bangun. Masih molor aja. Udah Jika bangun, Kak, bohong. F min 1x sama adalah inverse-nya, maka apa nih? Oh, pertanyaannya F3. Oh, ini berapa? Gini ya, berapa? Gini guys, sebenarnya ini hanya pengecoh ini. Ini pengecoh. Ini nggak usah. Abaikan aja sudah nih, ya kan? Oke. Jadi kita nggak perlu berpikir ke sininya. Pikiran kita cukup ke sini aja. Ayo. Triknya waktu itu gimana sih triknya? Trik. Nah, kalau biasanya saya bilang trik opsi ya, ini trik Hermansen aja ya. Sama aja kok deh ya. Nah. Coba kalau inverse itu depan itu kan sama saja diinversin jadi apa? Dibalik belakang gitu kan kemarin ya. Sambil diingat-ingat. Belakang jadi depan. Terus atas menjadi apa? Bawah, ya kan? Bawah berarti jadi atas. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan dan seterusnya. Berarti tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, kali jadi apa? Bagi jadi kali. Pangkat menjadi akar, akar menjadi pangkat. Nah, kemarin kan udah kita bahas ini toh, pas yang pertemuan sebelumnya itu, yang apa namanya? Online kemarin ya. Nah, saya ambil contoh guys, saya ambil contoh. Fx sama dengan 2x plus 3 misalkan. Berarti ini kan ngebacanya gimana sih? 2x plus 3, 2x plus 3. Saya membacanya berarti apa? 2 dikali x gitu kan. Artinya x-nya dikali 2 dulu deh. Habis itu ditambahin 3, kan gitu. Nah, membacanya kan dari atas ke bawah nih. Tak ulangi lagi. 2x artinya dikali 2 dulu. Ditambah 3. Sekarang dibaliklah dari bawah ke atas. Tambah menjadi kurang nih, min 3. Kali jadi bagi 2. Nah, berarti F min 1x sama dengan x min 3. Lalu dibagi per 2. Jadi bukan lagi dari atas, tapi dari bawah ke atas. Udah, ini inverse-nya. Nih ya. Contoh lagi. Kalau ada fx, sambil ingat-ingat, ya kan? Misalkan x pangkat 2 plus 3 per 5. Nah, berarti ngebacanya apa ini? Baca ini. Pangkatin 2 dulu dong. Pertama, pangkat 2. Habis itu ditambahin 3. Lalu terakhir dibagi 5. Nah, coba dibalik, bagi jadi kali 5. Ya kan? Bagi itu jadi kali 5. Tambah jadi kurang 3. Pangkat jadi akar. Nah, kalau gitu F min 1x sama dengan dari bawah dulu kan dikali 5 dulu, berarti apa? 5x. X dikali 5 berarti 5x. 5x dikurang 3. Terus terakhir di akar. Gitu ya. Nah, sehingga kita kerjain ini langsung. Gampang banget itu. Soal nomor 5. Soal nomor 5 itu kita punya Fx sama dengan akar 2x plus 3. Kalau gitu ini kan dikali 2 dulu. Terus ditambah 3. Terakhir diakarin semua. Nah, ini dari atas ke bawah. Dibaliklah dari bawah ke atas. Loh, akar jadi apa? Pangkat 2 ya, plus jadi apa? Min, kali jadi apa? Bagi 2 ya, sehingga F min 1x sama dengan pangkat 2, berarti x pangkat 2 dikurangin 3, min 3 bagi 2 per 2. Nah, pertanyaannya F min 1 3. Tinggal masukin aja 3 kuadrat min 3, ya kan? Bagi 2. 3 kuadrat 9 kurang 3, 6 bagi 2, bonjol, dapat udah 3 ya. Jadi yang mana jawabannya? Ini diinget-inget ini caranya ya. Loh, nomor 6 nih gampang ya. Fs, Gs, permintaannya F2-nya berapa? Gampang ini nomor 6. Kayak soalnya yang dari Gundar apa soalnya dari Intan kemarin ya, lupa.
Persis kayaknya nih ya. Jadi GX-nya GX sama dengan X min apa itu? Oh, min 1. X min 1 F bundaran G. Nah, F bundaran GX sama dengan F bundaran GX X pangkat 3 min 4X ya. X pangkat 3 min 4X. Nah, pertanyaannya nilai dari F2-nya berapa? F2 itu berapa sih? Ayo, F bundaran itu artinya apa? Di dalamnya F itu ada G. GX. Gitu aja kan? Nah, sama dengan X pangkatin 3 min 4X. Nah, sekarang coba kamu cocokin sini. Mintanya F2 nih, Dek. Artinya kan GX-nya kamu ganti 2 ini. Berarti GX harus disama denganin 2. Sementara GX sama dengan ini loh. Ini loh GX. Berarti X min 1 sama dengan 2. Dapat udah X-nya. Min dipindah jadi plus. 2 tambah 1. X-nya 3. Tak ulangi lagi. Pertanyaannya kan F dalam kurung 2. Berarti di dalamnya F ini kamu ganti 2. Nah, di dalamnya F ini ada siapa? Ada GX loh. GX, berarti GX-nya sama dengan 2 dong. Nah, GX tadi siapa? Ini GX, X min 1. GX, ini GX. Ini GX, GX. Kebayang ya? X min 1 itu GX. Sama dengan 2. Dapatlah X-nya. Substitusi ke sini. Nah, kalau gitu dapatlah F2 sama dengan karena GX-nya udah diganti 2. Maka X-nya kamu ganti 3 ini. 3 pangkat 3 D min 4 kali 3. Udah 27 min 12. Selesai. 27 kurangi 12. Oke ya, 15. Ini cuma gitu-gitu aja. Nomor 7. Nah, ini dia trigonometri. Gampang ini trigonometri. Kalian boleh ngapalin rumus, boleh ngapalin yang apa namanya yang segitiga. Kalau saya sarankan sih mendingan yang pakai segitiga itu ya, yang gini loh. Yang gini-gini. Nah, kalau di sini ada sebuah sudut nih, misalkan ini sudutnya theta, gitu kan? Ini A, sini B, sini C. Maka sinus, sin theta, sinus itu apa? Depan dibanding apa? Miring. Nah, mending ngapalin ini aja, sindemi. Sindemi, depan miring. Kosami, samping miring. Nah, lebih enak nih pakai gini aja daripada ngapal banyak rumus. Terus tangan desa, tangan itu depan banding samping. Ini kan. Nah, habis itu lihat, diingat-ingat lagi namanya aturan kuadran. Yuk, di kuadran 1 yang positif siapa? Semuanya sin, cos, tan. Semuanya positif, Dek. Di kuadran 2 hanya apa? Sinusnya doang. Di kuadran ini hanya tangannya. Kuadran sini cosnya. Oke. Kebayang sampai sini? Kurang lebihnya seperti itu ya. Kebayang ya? Aman? Oke. Lanjut soal nomor 7. Saya ulangi lagi ya. Sinus itu sindemi, kosami, tan desa. Aturannya di kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 hanya sinusnya aja positif. Kuadran 3 tangannya aja, kuadran 4 cosnya aja. Ya. Nah, sekarang nomor 7 itu diketahui pada soalnya sinus alfa ya kan? Sinus alfa sama dengan berapa? Sinus A sama dengan 1/A ya. Oh, sinus A besar, sorry, A besar. 1/A. Ya sudah, sinus tadi aturannya apa? Depan miring. Berarti ini sebagai depan. Ini sebagai depan. Ini sebagai miring. Nah, kalau kita gambarkan berarti begini. Set. Nah, ini sudutnya. Depannya angka 1, miringnya si A. Maka sininya berapa? Pakailah Pitagoras D. Akar A kuadrat dikurangin 1. Gitu kan? Nah, dia bilang A-nya katanya sudut tumpul. Sudut tumpul itu berarti di kuadran mana? Kuadran 2. Ya kan? Kalau A-nya tumpul, A-nya sudut tumpul,
Supaya sinusnya positif, artinya agar sin bernilai plus, maka posisinya sudut A-nya ada di mana? Di kuadran 2. Di kuadran 2 ya. Kenapa kuadran 2? Kan gambarnya gini nanti. Nah, ini namanya sudut tumpul, Dek. Ini juga sudut tumpul ini. Ini juga. Tapi kalau posisi di sini kuadran 3, itu sinusnya akan negatif, Dek. Nah, mintanya di soal sinusnya positif, berarti di kuadran 2. Ya udah, kalau di kuadran 2, berarti nilai cos dan nilai tangannya pasti apa? Negatif, ya kan? Nah, berarti cos A-nya sama dengan, langsung gampang. Cos A karena di kuadran 2 jadi min cos samping miring, sampingnya ini akar A kuadrat min 1 per miringnya si A. Selesai. Udah cuma segini aja, asalkan teorimu ini benar-benar lancar udah. Trigonometrinya nggak susah-susah, harusnya cuma gini-gini aja nanti. Oke? Yang mau berangkat sekolah nggak apa-apa, segera siap-siap berangkat sekolah aja. Nanti saya kirimin ini kok rekamannya kok kalian ya. Nah, nomor 8 gampang, Dik. Ini tinggal baca aja ya. Peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Burami terjadi pada bulan apa? Peningkatan paling tinggi ya. Kita tinggal melihat grafiknya aja, ya kan? Yang mana? Halo? September. September. Kan itu grafik paling tinggi siapa? September ya? September. Tapi sebelumnya September 150 ke 166, berarti meningkatnya 16. Terus ini peningkatan ya, bukan produksi ya, peningkatan. Bukan produksi. September apa November? November. Nah, kalau November itu 8 November apa Juni? Ayo lihat selisihnya. Peningkatan itu bukan jumlah produksinya, tapi selisih itu namanya peningkatan. Kalau Juni, selisih Mei ke Juni berapa? 81 kurangi 18 berapa? Ya, 63 ya. Nah, kalau yang Oktober ke November 53 kurangi 87 berarti 66. 66. Tadi yang sebelumnya 63 ya, berarti November ya. Iya, berarti November, Kak. Aman? Nah, hati-hati kalau kita kejebak nanti jawabannya yang September. Kalau pertanyaannya jumlah produksi terbanyak, no baru. Kenapa kok kita bisa bilang gitu? Lihat itu kalimatnya. Nah, ini pemahaman kalimat sih, Dek. Diagram batang berikut menunjukkan produksi pakaian, bukan peningkatan, tapi produksinya. Jumlah produksinya. Aman ya sampai sini ya. Gitu. Udah cuman gini-gini aja kok. Dari tadi kita nggak pakai rumus-rumus kan ya. Paling ini nomor 7 rumus-rumus. Ini pakai trik. Memang nanti gitu-gitu. Pokoknya fokus aja lah, santai gitu. Nah, 9. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisinya 30 cm. Oh, ini aplikasi ya. Ini yang pakai rumus ya. Nomor 9. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm dibuat kotak tanpa tutup. Kotak tanpa tutup. Oke, ini daerah yang diasir, Dek. Daerah yang diasir. Ini daerah yang yang dipotong nantinya ya, coba. Jadi panjangnya 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti pada gambar. Jadi yang dihasilkan nanti yang dipotong. Nah,
Otomatis setelah dipotong, kemungkinan besar jadinya gini loh. Bisa bayangin kan kalian? Halo. Ini juga. Oh, ini ada yang fisika hari ini enggak? Yang apa namanya? TKA fisika hari ini. Gak ada ya? Hari ini hari besok semua. Sudirman semuanya besok ya? Iya, Iya, Kak. Kak. Nah, coba bayangin. Murni pembayangkan kok ini. Tenang aja, nggak usah bilang sulit, jangan ya. Coba bayangin. Kalau ini saya potong kayak gini kertasnya, bakalan bisa dilipat bentuk kotak nggak dia nanti? Sisi kiri saya lipat, sisi kanan saya lipat, atas saya lipat, bawah saya lipat. Bayangin, bakalan bentuk kotak nggak nanti? Iya. Kebayang ya? Jadi sebenarnya sesederhana itu kok, oke? Nah, sekarang sisinya kotak ini tinggal berapa? Tadi kan katanya 30 kan, Dek? Ya nggak? Nah, di sini dipotong X, dipotong X. Ini X, ini X. Berarti panjangnya ke sana 30 min X tambah X berarti 2X. Aman logikanya? Kok bisa gitu? Kalau saya motongnya ini 1 cm, 1 cm, berarti kan 30 dikurangi berapa? 1, berarti panjang sini tinggal 28 dong. Ya nggak sih logikanya? Ayo, aman kira-kira? Gimana, Kak? Misalkan ini saya potong 2 cm misalkan. Saya potong 2 cm ini. Nah, pertanyaan saya, panjang kesininya aja berapa? Kan totalnya tadi sebelum dipotong tadi kan 30. Sebelum dipotong tadi 30 cm. Logikanya. Saya potong 2. Sisanya berapa? 26. 26. Dari mana? Nah, gitu loh. Kan 30 dikurangi 2, dikurangi lagi 2 kan? Iya. Nah, sekarang 2 ini diganti X di soal. Ini X gitu loh. Ya. Nah, berarti kan 30 dikurangin X, dikurangi lagi X. 30 dikurangin X, kurangin X, berarti 2X dong yang menguranginya. Oke. Nah, kalau gitu ke sana juga sama. 30 min 2X. Ini juga. Dan seterusnya. Oke. Oke, Kak. Nah, terus di sini ada kalimat apa lagi? Volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Volume kotak terbesar yang dapat dibuat itu berapa sentimeter kubik? Ada 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Gampang ini sebenarnya. Cobain aja S-nya berapa yang angkanya bulat. Kenapa? Ini kan kelipatan 5 semua, angkanya bulat semua kan? Berarti di sini S-nya kita coba aja dulu 5. S-nya 5, nanti kelipatannya lagi 10 dan seterusnya dulu. Nah, yuk coba ambillah X sama dengan 5 dulu. Kalau S-nya 5 berarti berapa ini? 20 ya? Ya enggak? Yang namanya volume, luas alas dikali tinggi. Kalau ini masukin 5, berarti sini berapa? 30 kurangin 10, 20 kali 20, berarti 400 dong. Kita kali tingginya. S ini kan berarti akan menjadi tingginya kotak kan? Bisa ngebayangin kalian? Nah, gini, kalau belum bisa bayangin, tak gambar kotaknya. Nah, tingginya ke sini kan X, Dek. Ini kalau kita lipat jadi tingginya X. Sedangkan panjang ke sana jadilah 30 min 2X. Sana juga sama loh. 30 min 2X. Wes, bisa bayangin dulu ya. Oke, kita lanjutin di sana. Coba ini di screenshot dulu. Kita lanjutin sana.
aman? Udah di screenshot? Aman? Udah, Kak. Oke. Saya hapus ini ya. Nah, sekarang kita coba. Ini. Itu kan pilihan gandanya. Kan ribuan ya, kelipatan 10 ya, alias kelipatan 5. Nah, kita coba aja X-nya pertama 5 dulu aja. X sama dengan X-nya 5. Berarti kita peroleh volume, ya kan? Tanpa kita hitung volume aja sekarang. Volume itu kan luas alas dikaliin tinggi tadi ya. Nah, alasnya kan ini 30 min 2S kali 30 min 2S. Tulis saja nih 30 min 2X kali lagi 30 min 2X lalu dikalilah X kali tingginya X. Kak, ini dihitung dulu nggak usah, jangan kamu hitung perkalian ke dalam gini, jangan kelamaan nanti ya kan. Kita langsung ngecek aja untuk X sama dengan 5 dulu, kita cek. Berarti volumenya sama dengan 30 min 10 20 kali 30 min 10 20 lagi kali 5 400 kali 5 2000. Oke, ada ya 2000 ya. Tapi jangan-jangan nanti ada lebih tinggi lagi. Cobalah X-nya sama dengan 10 dulu. Nah, 10 berarti volumenya 20, 30 kurangin 20, 10 kali 10 kali lagi 10. Ini 1000. Udah pasti kalah dong. Aman sampai sini? Atau X-nya misalkan 2,5. Nah, volumenya berarti masukin 2,5 kali 2 berarti 2,5 kali 2 berapa? 5. 30 kurang 5 25 kali 25 kali 2,5. Enggak usah dihitung, pasti belakangnya bukan 00 gini. Belakangnya pasti koma-koma. Nah, enggak usah dihitung, ribet. Kita prediksi aja gitu loh, kita lihat aja. Belakangnya nggak mungkin 00 ini perkaliannya ini, ya kan? Oke. Terus misalkan ngambil lagi berapa? Ini udah jawabannya hasilnya ya. Kita ambil misalkan 7,5 deh. Nah, pakai yang koma-koma itu misalkan. Coba dimasukin 7,5 kali 2 15. Berarti 30 15 kali 15 kali 7,5 lagi. Sama ini, koma-koma ini hasilnya nanti. Nggak mungkin bulat. Berarti nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ya kan? Kak, misalkan S-nya 15. 15 juga nggak mungkin. Kenapa? Coba masukin sini. 2 kali 15 udah 30. Loh, 30 kurang 30 0. 0 kali 0 nggak mungkin. Aman ya? Berarti yang A 2000. Kebayang sampai sini? Nomor 10 gampang, modus deh. Ingat-ingat, nomor 10, nyari modus. Gimana yuk, nyari modus. Perhatikan data pada tabel nilai hasil ulangan matematika kelas 11 SMA Z. Modus datanya, oke. Ada nilai. Interval nilainya itu berapa aja itu? 58 sampai 60. 58 sampai 60. Kemudian 61 sampai dengan 63. Terus 64 sampai dengan 66. Terus 67 sampai benar. Ya, 67 sampai 69. 70 sampai 72. Terus 73 sampai 75. Oh, paling tinggi cuma 75 ya. Ini frekuensi. Frekuensinya 269. 269 terus 643. Ingat, namanya modus. Modus itu apa? Yang frekuensinya paling banyak ya. Modus itu adalah frekuensi paling banyak. Cari frekuensi paling banyak. Paling banyak. Nah, siapa yang frekuensinya paling banyak, guys? Ini D, ini D. Nah, ini nih, ini yang frekuensinya paling banyak. 9, ya kan? Jadi modusnya ada di sini. Nah, sekarang tepi bawahnya berapa sih tepi bawah? Masih ingat tepi bawah?
Jadi batas paling bawah ini loh, 64 ini loh. 64 kamu kurangin 0,5 Dek. Sekali lagi. Tapi bawah itu yang paling bawah kurangin 0,5. Berarti 63,5. Itu namanya tapi bawah Dek. Panjangnya kelas berapa? Gini aja. 61 kurangin 58, 61 kurangin 58, atau paling enak ini 63 kurangin 60, gitu aja. Itu namanya panjang. Jadi pinggir gitu loh. Pinggir kurangin pinggir kurangin pinggir. Oke? 63 kurangin 60 berarti 3, itu panjang kelas. Nah, rumusnya modus sama dengan apa rumusnya? Modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas D1 per D1 tambah D2. Nah, D1 itu apa? Selisih ya. D1 itu adalah selisih frekuensi pada kelas sebelumnya. Ini. Nah, ini namanya D1. D2-nya dari 9 sama 6. Ini namanya D2. Aman? Berarti D1 selisihnya 9 kurangi 6. 3. D2-nya sama. 9 kurangi 6 juga. 3. Aman sampai sini, Dek? Halo? Klik. Aman. Aman, Kak. 63,5 ditambah panjangnya 3 kali D1-nya 3 per D1 tambah D2 berarti 3 tambah 3. Ya udah 63,5. Ini 9 kita bagi 6. Ayo 9 bagi 6 berapa Wi? Iya, makasih 1,5. 63,5 tambah 1,5 berarti 65 ya. Oke. Aman sampai sini kira-kira? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nah, nomor 11 tentang peluang. Ayo diingat-ingat. Apa bedanya permutasi dan kombinasi kemarin? Nah, udah saya kasih triknya. Gunakan permutasi kalau apa, gitu kan? Nah, coba nomor 11 ini arahnya kombinasi apa permutasi? Jangan ragu-ragu, ayo. Kombinasi. Kombinasi. Ada yang jawab lain mungkin? Yuk, dipahami pelan-pelan, nggak usah ragu-ragu. Sekolah B akan ngirim 2 perwakilan grup band untuk pentas musik Nusantara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sekolah itu memiliki 6 grup band putra dan 4 grup band putri. Berdasarkan penilaian, kemampuan grup band tersebut merata, sehingga penentuan kedua perwakilan grup band dilakukan dengan cara mengambil secara acak. Loh, kata kuncinya di mana? Ngambil secara acak. Pasti arahnya apa? Kombinasi. Ingat kemarin ya, trik-triknya. Tak ulangi lagi trik-triknya. Bagi yang masih ngantuk-ngantuk, ayo harus on, minum kopi yang banyak. Apa perlu saya kirimin Kintamani dari sini? Ya. Nih strateginya, triknya. Jadi kapan gunakan permutasi? Kalau di soalnya nanti bicara masalah apa? Susunan organisasi, ya kan? Organisasi. Kemudian urutan kejuaraan. Yaitu juara apa? Juara 1, juara 2, juara 3, gitu kan? Kebayang kira-kira ya? Nah, terus pemilihan ketua. Ya ini susunan organisasi nih, pemilihan ketua, ya kan? Ketua, bendahara, dan lain-lain. Ini gunakan permutasi. Kapan gunakan kombinasi? Gunakan kombinasi. Syaratnya kemarin kalau ketemu apa? 1. Pengambilan secara acak. Sekaligus. Terus kalau ketemu apa lagi kemarin? Pembentukan apa? Tim. Pembentukan kelompok atau tim. Kelompok.
atau tim. Nah, kalau pembentukan calon pengurus itu masih ke sini, bukan ini. Kalau ini memilih, kalau masih menentukan calonnya baru ke sini. Masih kombinasi menentukan calon pengurus, calon ketua, wakil, dan seterusnya. Menentukan banyaknya calon itu pakainya masih kombinasi. Kenapa? Karena masih grup, masih kelompok, masih tim. Aman ya kira-kira ya? Tuh diingat-ingat. Nah, sehingga soal nomor 11 ini, Dek. Ayo, nomor 11 itu ada 6 grup putra. Nah, putranya itu ada 6. Grup putrinya ada 4, betul ya? Nah, berarti banyaknya n, banyaknya objek, ada 6 tambah 4, ada 10 objek. Ingat, kemarin ngitung sampel dulu dong, ya enggak? Untuk hitung peluang kemarin harus hitung sampel. Banyaknya sampel berapa, Kak? Ada 10 grup band. Hanya diambil berapa? 2. Ya kan, di situ kan bilang hanya diambil perwakilan 2 untuk mewakili. Makanya 10 kombinasi 2. Berarti berapa? 10 faktorial dibagi 10 kurang 2, 8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini bonjrot. Betul ya kemarin triknya? Setelah dibonjrotin berarti yang atas sisa berapa ini, Dek? Setelah 8? 9, Iya, maka 10. 2. Bonjrotin lagi berarti 9 kali 5. Aman sampai sini, Dek? 45. Ya, sip, mantap, 45. Terus lanjut, katanya peluang apa ini? Terambil grup band putra pada pengambilan pertama dan grup band putri pada pengambilan kedua. Oh, ini diambilnya 1 per 1 ya, bukan langsung 2. Oh, ya itu tuh. Dilakukan dengan cara pengambilan secara acak 1 per 1. Gampang kalau 1 per 1, tidak usah pakai kombinasi gini. Kenapa? Karena kombinasi 1 kan bilangannya sendiri toh. Ngerti? 10 kombinasi 1 itu ya 10, Dek. Ya enggak? Nah, kalau diambil 1 per 1 ya, kalau diambil 1 per 1, maka masing-masing punya peluang nih. Maka PA ini adalah peluangnya putra, peluang putra. Ya udah langsung berapa? Ada 6 per totalnya 10. Ini namanya pengambilan 1 per 1. Kalau 2 sekaligus tadi baru pakai kombinasi tadi. Nah, sedangkan PI ini adalah peluang putri. Nah, ada berapa putrinya? 4, berarti 4 per 10. Nah, pertanyaannya peluang total, yaitu peluang kejadiannya. P apa ya? PK gitu aja lah, peluang kejadiannya. Nah, kejadiannya pengambilan pertama siapa itu katanya? Grup pertama putra. Putra pada pengambilan pertama. Oke, putranya ada berapa? 6 per 10. Dan pengambilan keduanya putri. Putrinya ada 4. Pernya apakah per 10, Kak? Enggak, kenapa? Kan udah diambil 1, berarti tinggal apa? 9 gitu loh. Aman? Nah, udah jadi berapa ini? Ini kita coretin aja, bagi 2, dapat 3, coret lagi, ini 3. Berarti 4 per, ini sisa 5. 5 kali 3, 15. 4 per 15 ya? Halo? Oke, Kak. Aman ya sampai sini ya? Ini kalau pengambilan 1 per 1. Kalau pengambilan 2 sekaligus harus kombinasi tadi. Kalau 1 per 1 ya sendiri-sendiri. Pertama misalkan si laki-lakinya yang terambil ya udah 6 per 10. Kenapa per 10? Karena masih penuh. Dikali yang keduanya putri berarti 4 per 9. Aman? Kalau soalnya diganti, pengambilan pertama putra, kedua juga putra lagi. Jadi putra-putra. Jadi kalau putra-putra itu gini ya, putra dan putra. 6 per 10 dikali, putranya kan sisa 5 per 9. Ini kalau pengambilannya pertama putra, keduanya putra. Ngerti? Aman sampai sini ya? Ada pertanyaan? Kenapa jadi 5? Karena kan udah diambil 1. Awalnya putra dan 6, udah diambil 1, berarti tinggal 5. Gitu loh. Aman ya?
Oke, silakan di screenshot dulu. Ini nomor 9, lanjutannya di sini nomor 9 tadi. Silakan di screenshot dulu. Nomor 12 itu langsung gampang tuh, ketemu udah jawabannya pasti ya. Nah, ini nomor 13 ini program linier yang agak panjang itu. Nah, ini nomor 14 gampang. 15 mas gampang. 16 16 itu ada triknya. Ini pakai trigonometri tadi 16, tapi gampang itu. Silakan mau request nomor berapa yuk? Silakan mau request nomor berapa? Ini hapus aja ya. Oh, masih full siapa aja nih? Ini full dengan anak opsi semua ini. Oh, Daan sendiri yang bukan opsi. Daya sudah bangun, Dias. Zita nggak ikut, Jan. Zita hari apa? Hari ini ya, hujannya. Sudah kemarin ya. Ada yang mau request nomor berapa yuk? Coba nomor 16 ya. Saya skip aja ya, atau urut aja wes kalau nggak ada yang request. Nomor 12, gampang ini. Ini langsung nih, coret-coret gitu ya kan, nomor 12, 1/4 ditambah 7/4. 7/4 dikali dengan 8/21 ya. Nah, ini kan yang diutamakan siapa? Perkaliannya dulu dong. Perkaliannya dulu diutamakan. Berarti ini kita coretin aja sampai sini dulu. Udah dapat nih. Ini juga coret. Ini nggak usah dulu deh. Berarti 1/4 ditambah 8 per berapa ini? Oh ya, ini langsung aja coret aja, nggak apa-apa. Jadi atas tinggal apa? 2 ya. 2 per bawahnya tinggal 3. 1 kali 3 7. 7 ditambah 3 ya. 1 kali 3 3 ditambah dengan 8 11 per 4 kali 3 12. Tinggal gini aja kan. Nomor 13. Ini yang panjang nih, Dek. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta. Biaya produksi kue bolu 15.000 per kotak. Dijual dengan laba 40%, sedangkan biaya produksi kue brownies 20.000 per kotak, dijual dengan laba 35%. Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kue. Nah, banyaknya kue bolu berapa, kue brownies berapa, kita nggak ngerti ya. Jadi kita misal ini, misal banyaknya kue bolu, ini kayaknya udah pernah saya bahas ya. Udah pernah belum? Halo? Lupa, Kak. Udah ya? Udah tapi lupa. Udah tapi lupa, waduh. Oke, kita bahas ulang ya. Jadi banyak kue bolunya S, browniesnya Y, itu kita misalin gitu. Kita pahami pelan-pelan kalimatnya. Biaya produksi kue bolu itu 15.000 per kotak. Satu kue bolu aja 15.000. Kalau ada S kue bolu berarti kan 15.000 X ya. 15.000 X.
ditambah untuk kue brownies itu 20.000 kue biayanya ya. Berarti 20.000 Y. Nah, modal yang dia sediakan itu berapa sih? 8 juta kan? Modalnya 8 juta. Berarti kalimatnya kurang dari apa lebih dari? Kalau misalkan lebih dari 8 juta, nanti dapat dari mana utangannya gitu kan? Berarti karena modalnya maksimal 8 juta, di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan 8 juta. Aman? Nah, coba dikecilin, dibagi aja dulu ini dengan 1000. 15 20 Y gitu kan? Kurang sama dengan bagi 1000 nih 8.000 loh. Ah, dikecilin lagi, bagi 5, 3S tambah 4Y kurang dari sama dengan bagi 5 1.600 ya, bener? Oke, bener lah. Terus kita punya persamaan ini ya, 1/3 samaan ini. Terus lanjut lagi kalimat berikutnya, dijual dengan laba 40% untungnya. Untung untuk si kue bolu katanya 40%, berarti 40/100 kali harga satu kotaknya 15.000 deh. Nah, berarti ini bonjrot, ini jrot ya kan? Berarti berapa? 15 kali 4 66.000. 6.000 ya. Terus browniesnya untung 35%, jadi 35/100 dikali dengan 20.000. Nah, ini kita coret. Nah, berarti 2 dikali 35 70, berarti 7.000. 7.000 ya kan? Setiap harinya Mirna dapat produksi paling banyak berarti S ditambahin Y paling banyak, berarti kurang dari sama dengan 500, paling banyak 500. Oke? Nah, sekarang lihat itu pernyataannya masing-masing. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Harus memproduksi 200 kotak. Coba kalau 200 kotak kue bolu aja. Jadi kita tadi punya ini ya. Nah, pernyataan 1. Bolu tadi S-nya hanya 200 nih. Kalau saya masukkan di sini, berarti kan Y-nya 0 ya. Kenapa? Karena kan dia bilang Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu aja. Ini berarti Y-nya 0, S-nya 200. Kalau saya substitusi ke sini, dapat berapa nih? Kurang dari 500, bener ya? 200 kurang dari 500 bener. Tapi kalau saya masukkan ke sana, 200 dikali dengan 3, 600, masih di bawahnya 1.600.000, berarti benar. Berarti ini benar. Nah, sekarang pernyataan yang kedua. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Wah, kalau ini harus digambar ya. Pada akhirnya nomor 2 dan nomor 3 harus pakai gambar, guys. Oke, coba. Pertama yang ini ya. Kalau saya tutup, berarti Y-nya ketemu berapa? 4Y sama dengan 1.600. Berarti Y-nya ketemu berapa? 400 ya. Nih, 4Y sama dengan 1.600, berarti Y-nya 1.600 bagi 4, berarti 400. Y-nya 400, kira-kira di bawah sini aja lah, 400. Lalu kalau yang sini saya tutup, 3X sama dengan 1.600. 1.600 dibagi 3, 500 lebih lah. Kira-kira di sini. Nah, ini berapa ini? 1.600 dibagi 3. Nah, berarti gambarnya ini garisnya. Terus yang satunya lagi, ini kalau saya tutup berarti Y-nya 500, X-nya juga 500. 500 itu di atas ini 500. X 500 di kanannya sini. Nah, kira-kira ini. Nah, berarti titiknya
Mana wilayahnya? Ini kan yang dapat hasilan double kan sini semua. Nah, berarti di sini 400, 500 ya. Sama ini. Ini titik potongnya berapa? Kita cari titik potongnya. Yaitu 3S. Gak cukup ya nanti kayaknya ya. Nah, ini misalkan titik potong. Titik potong. Kita tulisin aja, mencari titik potong. Mencari titik potongnya. Berarti persamaannya ini dia, 3X ditambah 4Y sama dengan 1600. Dan X ditambah Y sama dengan 500. Nah, atas kita kali 1, bawah kali 3 aja. Kenapa? Kita akan ngilangin X-nya dulu ya. Berarti 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 1600. Ini gua kali 3. 3X, 3Y sama dengan 1500. Kita kurangin, berarti Y-nya dapat 100. Nah, kalau Y-nya 100, maka X-nya berapa? Substitusilah ke sini. Berarti X ditambahin 100 sama dengan 500 dong. Maka X sama dengan 500 dikurang 100. X-nya dapat 400. Berarti titiknya adalah 400,100. Oke? Nah, berarti fungsi tujuannya Fx, Y tujuannya tadi satu kue bolu untungnya 6000. Berarti 6000X. 6000X. Sama satu kue brownies untungnya 7000. Berarti 7000Y. Gitu kan? Nah, pernyataan 2, Mirna harus memproduksi kue brownies apa nih? Lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum ya. Supaya maksimum berarti kita hitung di sini dong. Titik pertama 400,0. Ini kan 400,0 deh. Kalau di sini namanya 500, kebalik ya, sorry. 0,400. Kenapa? Ini kan S-nya 0. S-nya 0, Y-nya di angka 400. Substitusi. Berarti 6000 dikali 0 plus 7000 dikali 400. 7000 kali 400 berarti 2.800.000 ya. Nah, terus titik ini yang sini yaitu 500,0. Nah, berarti 6 kali 500. 6000 kali 500. 6000 kali 500 tambah 7000 kali 0. Ini jadi berapa? 3. Iya, 3 juta. Kok 3 juta? 300.000 ya? 300.000. 500 yang tadi ya? Ya benar 3 juta. 3 juta. Terus yang terakhir titik ini 400,100 ya? 400,100. Bentar. 100, 500 sih yang 400. Loh, kok ini di titik 400,1600. Kalau dibagi 5, 3 bagi 5. 15, 20.000. 4. 8.000 bagi 5 bener kan? 1.600 ya? Bener. 400. Kok Y-nya sama ya? Enggak deh, bener. Duh. Kok ngeblank sih guys? Berarti 6.000 dikali dengan 400 ditambah 7.000 kali 100. Ini 2.400.000 ditambah dengan 700 berarti 3.100.000. Nah, inilah nilai maksimumnya. Ya enggak? Nah, ternyata dia dapat maksimum. Maksimum itu harus memproduksi supaya untungnya maksimum. Agar keuntungannya maksimum, maka harus memproduksi, produksi X. X-nya tadi bolu ya. Bolunya sebanyak berapa? 400 dan Y browniesnya
Ini sebanyak 100. Berarti yang nomor 1 salah ya, 1 salah. Terus nomor 2 browniesnya lebih banyak. Salah juga, browniesnya harusnya 100. Salah. Nomor 3, keuntungan maksimum yang diperolehnya 3 juta Benar. 100. Aman? Lumayan, paling panjang sendiri ini model nomor 13. Nanti kalau ketemu model yang kayak gini, sementara di skip aja dulu. Baru nanti bahas, kerjain kalau sudah selesai semua. Nah, strateginya ngerjakan, gini. Kerjakan yang maksimal dulu. Kemudian nanti kalau mau gambling, mungkin banyak orang yang bilang harus gambling A semua, B semua, atau C semua. Itu sebenarnya metode lama ya. Namanya gambling itu ya terserah, kalian mau gambling apapun ya terserah gitu. Yang jelas kalau soal-soal model kayak gini nalar-nalar gini lumayan susah kalau kita gambling sebenarnya. Namanya gambling itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah gitu. Nah, kalau dari Hermanson sendiri teknik gamblingnya gimana Kak? Teknik gamblingnya pertama ada beberapa teknik nih kalau di Hermanson. Teknik gambling. Ini menurut Hermanson ya, namanya gambling ini tidak valid ya. Artinya ya tergantung siapa yang ngajarin. Ya. Jadi kebetulan kemarin siswa-siswa kita pun juga ada yang gambling pakai metode ini ya. Nilainya ada yang bagus juga nyatanya dan banyak gitu ya. Yang pertama, saya share aja deh. Ini silakan di screenshot dulu ya. Loh, kok gak ada? Waduh, nyimpannya di mana lupa nih, guys. Nah, ini. Oke, udah kelihatan tampilannya di sana, adik-adik? Kelihatan. Oke, jelas semuanya ya tampilannya ya. Perhatikan, metode gambling, catatan. Gunakan jika Anda sudah tidak bisa mengerjakan soal. Gunakan di saat kepepet. Ingat ya, the power of kepepet ya. Jadi gunakan ketika benar-benar kepepet. Ingat, fokus Anda adalah mengerjakan soal dengan sebanyak-banyaknya dan benar. Bukan fokus pada gambling. Jangan langsung di gambling dari nomor 1 sampai habis.
Oke, Isna, aman? Aman, Kak. Oke. Dias ketiduran ini, fix pasti tidur ini. Ini kalau saya absen satu-satu kayaknya ada yang enggak yang udah ketiduran ini kayaknya nih. Ya ingat, fokusnya mengerjakan soal sebanyak-banyaknya, bukan fokus pada gamblingnya dulu. Ya, baru kalau kamu nanti sudah kepepet, artinya waktunya sudah mepet banget, silahkan gunakan gambling. Metode gambling belum tentu memberi jawaban yang pasti benar. Tuh ya. Metodenya gimana? Perhatikan baik-baik. Pilihlah jawaban yang paling banyak kesamaan. Yang paling banyak kesamaan. Paling banyak kesamaan. Contoh, kita urutin dari depan. Ini plus, ini min. Nah, paling depan yang paling banyak kesamaan siapa? Minusnya kan? Di balik yang depan, minusnya. Berarti nggak mungkin kita akan milih A dan B dong. Oke? Paham? Sampai sini nggak mungkin kita akan pilih A dan B dulu. Pilihan kita antara C, D, dan E dulu. Nah, kemudian antara C, D, dan E yang sering muncul siapa? Pecahan apa bukan pecahan? Ini sepertiga, ini nggak ada sepernya. Berarti E langsung eliminasi. Tinggal antara C sama D. Antara C sama D, belakangnya ini ada plus sama min yang membedakan. Plus dan min itu lebih muncul siapa? Lebih sering banyak muncul siapa? Plus dan minnya. Ternyata sama, Kak. Ya kan? Ini min 1, 2. Plusnya 1, 2, 3. Oh, lebih banyak plusnya ya. Berarti yang C dong. Lebih banyak plusnya. Berarti kita harus pilih yang C. Itu gamblingnya. Aman sampai sini? Contoh lagi. Nomor 2. Depannya sepertiga semua. Wah, nggak ada yang membedakan. Belakangnya min semua. Nggak ada yang membedakan. Terus sepertiga nih. Nah, ini sepertiga, 1/2, 1/2, 2, 5/2. Paling banyak muncul adalah per 2. Berarti kita tidak mungkin pilih A dan tidak mungkin pilih D. Aman sampai sini? Halo? Krik. Aman. Oh. Kemudian antara Aman. aman. Antara siapa? B, C, dan E. B, C, dan E. Yang membedakan angka 5 sama angka 1. Sering muncul angka 1. Berarti nggak mungkin milih E. Nggak mungkin. Kalau gitu pilihannya tinggal apa? B dan C. Ya kan? B dan C yang membedakan cuman ini loh. B dan C yang membedakan cuman ini. Betul? Atas plus, bawah min yang membedakan. Nah, kita pilih yang plus apa min? Kita cek. Secara keseluruhan yang sering muncul plus apa min secara keseluruhan? Min. Min. Kak, ini kan plus, harusnya plus, tapi kan C, tidak ada S-nya. Ya kan? Berarti kan imbang ini. Plusnya ada 2, minusnya ada 2. 1, 2, minusnya ada 2. Plusnya ada 2. Loh, Kak, plus yang ini kenapa nggak dihitung? Plus yang di sini. Kan dia C, nggak ada S-nya. Nah, kalau dia seimbang, kita ambil ke depannya. Ke depannya sering muncul apa keseluruhan? Min. Ya, berarti pilihlah yang min. Ngerti? Aman? Nah, ini juga gitu. Ini juga gitu. Yang sering muncul siapa ini? Ada akarnya kan? Akar 3 yang sering muncul. Berarti nggak mungkin dong pilih B sama D. Langsung eliminasi. B sama D langsung eliminasi. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan langsung B semua, A semua. Itu gambling sembarangan. Atau dikosongin, jangan. Tetap diisi aja. Karena nggak ada nilai negatif kok. Diisi aja, ya kan? Nah. Terus, ini apa namanya? Tadi antara A, C, sama E. A, C, E. A, C, E. A, C, E yang membedakan siapa? Pecahan dan bukan pecahan. Antara A, C, E yang sering muncul siapa? Pecahannya apa bukan pecahannya? Pecahan. Berarti antara A dan C. Nah, udah. Antara A dan C yang membedakan angka 5 sama angka 9. Nah, ini angka 5 muncul 2 kali, angka 9 juga muncul 2 kali. Sama-sama kuatnya antara angka 5 dan angka 9. Kalau kayak gini, kembalikan ke pilihmu, ya kan? Karena sama-sama kuatnya. Misalkan, Kak, saya lebih berpilih angka 9. Kenapa? Alasannya ada kelipatan dengan angka 3, misalkan.
Ya terserah, namanya juga gambling, tidak ada ilmu validnya. Ini ya, ingat ya, saya katakan apa tadi? Jawabannya tidak pasti benar ya, belum tentu pasti benar jawabannya. Oke, ingat, setidaknya ini membantu ketika kepepet banget. Makanya fokusnya tetap kerjakan semaksimal mungkin, kemudian di gambling pakai metode kayak gini. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang yang metode yang B, metode B. Jadi ada 5 metode nanti gambling itu. Jadi kita nggak sembarangan. Metode paling banyak kesamaan dan berlogika. Jadi ini perbaikan dari metode si A. Si A tadi kan banyak yang paling banyak kesamaan toh. Nah, B ini tambahin udah banyak yang sama tapi ada yang pakai logika juga. Logikanya gimana? Lihat sini soalnya. Lihat soalnya. Nilai rata-rata ujian 8 siswa itu 8,5. 8 siswa itu 8,5. Jika nilai 2 orang ditambahkan, maka nilai rata-ratanya 8,6. Loh, tadi baru 8 siswa itu cuma 8,5 loh. Setelah ditambah 2 orang ternyata naik. Logikanya, nilai 2 anak ini tadi di atasnya 8,6 apa di bawahnya 8,6 logikanya? Ayo. Di atas. Di atas, lah itu logika. Cari itu yang di atasnya 8,6. Berarti siapa? C, D, dan E. Aman? Halo, C, D, dan E ya? Oke, sekarang yang membedakan 8, 9, 9 yang membedakan. Yang sering muncul siapa? 8, 9, 9. Sering muncul siapa? 9 ya? Nah, kalau gitu antara D sama E, belakangnya 00 sama 25. Nah, kalau ini kan nggak ada yang pertimbangannya lagi. 00 sama 25 udah nggak ada pertimbangannya lagi. Sehingga pertimbangannya gunakan yang sebelumnya. Sebelumnya yang sering muncul 00 apa 25-nya? 25. 25, 00 nggak ada, adanya 50. 00 nggak ada kan? Nah, kemungkinan ini. Kemungkinan. Paham ya? Nah, metode yang ketiga, eliminasi berdasarkan teori. Nah, metode ini kamu wajib tahu teorinya. Wajib tahu konsepnya. Nah, nilai suatu akar kan nggak boleh negatif kan, Dek? Nilai suatu akar kan harus positif. Nilai suatu akar harus positif. Cari yang jawabannya selalu positif, nggak boleh negatif. Berarti nggak mungkin C, nggak mungkin D, nggak mungkin E. Kan ada negatifnya nih, C, D, E, ya kan? Ya nggak? Nah, antara A dan B, kita gunakan logika. Ini kan akar 2 plus. Akar 1 aja 1. Akar 1 aja 1. Nah, di sini 2 ditambah D. Berarti kan lebih dari 1 pasti logikanya. Ya udah berapa? Yang B. Nanti silahkan dibuktikan dengan hitungan ya. Kebanyakan benar gitu. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke soal yang tadi. Ini kan yang pakai tadi itu ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Kak. Soal pakai tadi. Yang mulai dari nomor berapa coba? Nomor 1 tadi apa jawabannya? B. Yang? Bebek. Bebek. 1, 2, 2. Nah, lebih sering muncul duanya ya. Berarti B, C, D ya. B, C, D. Belakang sekarang. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Wah, ini nggak ada yang bedain ini ya. 3, 5, 7, ini 0, ini 9. Nah, baru gunakan billing kalau kayak gini. Oke? Karena kita nggak bisa memakai pertimbangan yang lain ini antara 3, 5, 7. Yang jelas antara B, C, D gitu. Oh, 3. Pakai pertimbangan yang lain. Ini sering muncul angka 3. Kalau dilihat keseluruhan sering muncul angka 3 daripada 5 sama 7, ya kan? Ya udah benar jawabannya yang B. Kalau kita gambling. Aman sampai sini? Man. Nah, kalau model nomor 2 tidak bisa di gambling. Panas dingin sudah ya. Terus nomor 3. Nah, nomor 3. Depannya lebih sering muncul angka 1-nya ya.
Tapi kita cek di sini bentuknya yang puluhan apa ratusan yang sering muncul. Ini puluhan. Puluhan apa ratusan? Puluhan. Nah, berarti kita milihnya A, B, C dong. Tadi jawabannya apa? C. C. Nah, bener kan? Antara A, B, C kan? Nah, A, B, C sekarang. Lihat, 4, 6, 9. Sering munculnya antara 4 sama 9. Betul? 9 muncul 1, 2, 4 muncul 2. Ya kan? Betul ya? Wes, berarti jawabannya antara A atau C. Sekarang lihat belakang. Belakangnya 8 sama 6. Lebih sering muncul siapa? 6 2 kali, 8 2 kali ya? Nah, sama ya ini ya? Dua-duanya sama. Udah gunakan feeling kalau kayak gini. Atau gunakan logikanya tadi. Hari ketiga, sementara dia kan sampai hari kedua aja sudah 32. 32 aja kalau dikali 2 sudah 64. Nggak mungkin dong di bawahnya 484. Gitu kan tadi? Sorry apa? 48. Itu logikanya. Berarti gabungin. Kebayang kira-kira ya? Nah, kalau nomor 4 nggak bisa ya. Nah, nomor 5. Tadi gambling nomor 1 benar. Nomor berapa tadi? 3 oke benar. Nomor 5. Saya akan nunjukkan kalau gambling itu nggak selamanya benar ya kan. Bisa jadi salah. Nomor 5. Nah, antara pecahan dengan tidak pecahan yang sering muncul apa? Tidak pecahan ya. Berarti A, B, dan E. Tadi jawabannya apa? A, B, E. 3 deh kayaknya. 3, Kak. 3 ya? Loh, masa 3? Oh ya, 3 jawabannya. Antara A, B, E. Ya bener kan? A, B, E. Nah, 3B. Sekarang antara A, B, E. 6, 3 min 1. Sering muncul siapa? 3-nya ya. Ini ada 1, ada 2, 3-nya. 6-nya cuma sendirian. Oh, min 1, 1-nya ada 2. Ya udah, berarti antara B sama E sekarang. Antara B sama E yang sering muncul min apa plus? Plus Kak, ya udah berarti B. Oh, berarti gamblingnya bener. Aman? Jadi nggak sembarangan langsung A semua atau B semua ya, gitu loh. Nah, terus lanjut lagi. Nomor 6 coba. Yang sering muncul bentuknya 2 ya. 2 angka atau puluhan. Berarti B, C, D, E. B, C, D, E depannya angka 1 semua, berarti B, C, D. B, C, D belakangnya 3, 5, 7. Sering muncul angka 5, mestinya 15. Tadi apa jawabannya? Apa tadi jawabannya, Dek? Udah dihapus ya? Udah dihapus tadi. Jawabannya 15, Kak. Tuh, bener juga gamblingnya. Ya enggak? Bener. Jadi nggak sembarangan gambling loh ini. Ini langsung otomatis di gambling semua. Jangan ya, jangan dulu. Berarti besok kita gambling aja, guys. Tuh, tetap fokus dikerjain, baru nanti di gambling. Isna katanya mau gambling. Ini bukan soal saya ya, ini soal yang bikin Kemendikbud ya kan. Kita coba menggambling gitu loh. Oke. Ini bukan soal saya. Nanti kalian bisa cek soal aslinya ini di web resminya Kemendikbud itu loh. Ngerti ya? Nah, sekarang nomor 7. Nah, ini nggak mungkin D sama E kan? Pasti antara A, C, B kan? A, C, B apa? A, B, C kan? Betul? Nah, tapi tadi perasaan jawabannya ada min ya, Kak? Nah, ya ini membuktikan gamblingnya salah kan berarti. Oke, kalau kita gambling harusnya kan A, B, C, betul? Betul. Iya, yang Jawabannya tadi apa? lebih banyak. Jawabannya tadi D. D. yang do. Nah, harusnya kalau kita gambling itu A, B, C. C. Terus harusnya C. Kenapa? Nah, nomor 7 salah. Berarti setidaknya udah banyak tadi yang benar ya. Oke, kita coba lagi. Nah, kalau nomor 8 ngapain di gambling? Langsung dibaca gampang.
Nah, ini nomor 9. Nah, nomor 9 ini nggak bisa. Karena apa? Beda semua kan? Nomor 9 ini nggak bisa. 2000, 3000, 4000. Nah, ini nggak bisa kalau model kayak gini. Oke, aman? Aman. Nomor 10. Nah, ini bisa. Coba, depannya sama semua. Sekarang yang kedua, urutan kedua. Lihat, 4, 4, 5, 5. Berarti nggak mungkin dong milih AB. Pilihannya antara C, D, E. Betul? Ya. Oke, C, D, E. Sekarang, E juga nggak mungkin karena 6. Berarti antara siapa? C sama 65 D. CD. Nah, belakangnya bedanya 0 sama 5. Sering muncul belakangnya 0 apa 5-nya? 0. 0. Nah, 3. Bener nggak tadi? Benar. Ya benar. Benar kok. Ngeri Cek. kan triknya Air Manson? Oke, itu rahasianya kemarin banyak yang lolos UTBK itu. Nanti saya ajarin semua kalian. Kak, Woi, mau bahas itu. yang mana lagi? Nomor berapa? Nanti yang lainnya akan dilatih sendiri gamblingnya ya. Yuk, Itu Kak. Kak baca WA dulu. baca WA. Ratu ngirim apa Ih, Rahasia-rahasiaan mainnya. Iya, Ratu. Isna udah bangun. Kenapa sih Isna selalu tadi ini matanya kompor? tertutup. Isna bukannya tadi nge-pub di grup masih di kasur. Isna katanya masih tidur. Isna mata tertutup Iya. tadi ya. Kompor. Ini soal bukan soal TKA ini. Ini soal UTBK tahun 2023 itu. Ada mobil box itu soalnya opsi punya itu. Oh iya kak. Oh iya. Isna Ratu dapat kena dari tipu. mana, Ratu? Kok bisa ya? Tahu tuh dapat dari mana Ratu ya? kok dapat gituan, Ratu? Keren banget. Aduh, Ini dapat ada dari mobil mana ya? kokok itu soalnya opsi punya itu. Nah, Air Manson juga punya deh. Bentar. Ayo Waduh. Kak, kita bahas Kak. Semuanya ada. Soal tahun 2000 itu UTBK 2023 kalau nggak salah itu. Mana ya modul. Isna belum mandi. Pasti lu juga belum mandi. Sesama belum mandi itu nggak usah saling nanya gitu loh. Syukurin. Tapi kok pakai soal UTBK sih Kak? Maksudnya Ya berarti bukan soal TKA gitu loh. Dia berarti iseng-iseng aja. tapi Isna itu langsung kemakan omongan TikTok. Kak, tapi aku dapat ini tahu Kak info katanya dibahas juga di YouTube Kak. Oh gitu. Bentar ya, kalau saya lihat sekilas tadi kayak mobil box itu udah dibikin di modulnya opsi tahun lalu, udah kita pakai. Karena dari saya, aduh di mana sih modul saya? Bahkan kita gunakan untuk TO-nya juga itu tahun lalu. Kurang ini lagi. Apa ini? Loh, ini juga soal yang apa namanya yang arsiran-arsiran itu soal tahun ini lama. Emang beneran soalnya gini. Yang sesi 1 kayaknya beneran gitu deh. Tapi nggak tahu sih Kak. Soalnya Ini dilihat gampang. dari fotonya kayaknya sih itu. Ini gampang bentuk sederhana. Waduh ini banyak ini. Mau dibaca nomor mana dulu nih guys? Yang slide 2 Kak. Slide 2. Yang dari awal video, terus yang kedua foto kedua. Oke. Ah ini yang berarti yang daerah di akhir itu ya. Oke. Tapi emang kelihatan Kak angka-angkanya. Iya, aku aja nggak kelihatan. Aku aja nggak kelihatan.
kelihatan ini. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Bikin ini aja, sembarang angka aja. Yang penting intinya mirip lah, gitu loh. Nanti datang aja lebih awal nanti, jam berapa gitu, jam 3 atau jam 2. Kita bahas tuntas semuanya, ini kan banyak ini. Opsi, Kak. Habis ini saya mau olahraga, guys. Ini jam berapa? Habis Olahraga. Hidup sehat. Hidup sehat bersama kopi. Apalagi olahraga ini. Aduh, please ini nggak kelihatan beneran deh di saya. Dikira-kira Bisa ini maksudnya berapa? apa? 1, 2, 3, 4. Berarti min 4 ini. Ini kemungkinan min 4. Terus ke atasnya kemungkinan 1, 2. Anggap aja ini 2. S. Ya kah? 2. Terus ke kanannya kemungkinan 1, 2 juga. Nah. Ini yang dihasilkan sini loh. Nah, gini. Pertama, ayo ingat waktu itu triknya. Kalau sini 2, sini 2, berarti apa? 2S tambah apa? 2Y gitu kan? 2 kali 2, 4. Ayo tak ulang lagi. 2 berarti 2-nya sini dikali dengan S, 2S. 2-nya sini dikali dengan Y, 2Y. Titik-titik 4. Nah, sekarang 0,0 di sini kan? Nah, 0 menuju 0 itu berarti benar kan? Supaya benar berarti gimana sih? Kurang 0 dari. tambah 0 berarti kurang dari, gitu loh. Gampang. Ini 4, min 4 berarti kali Y, 2 kali X berarti 2X lagi. Min 4Y. Min 4 kali 2 berarti min 8. Hasilnya ke sini juga menuju berarti supaya benar. Kurang 0 dari. supaya benar berarti apa? Lebih dah. Oh, lebih dari. Nah kan 0 lebih dari min, ini min soalnya ya. Bukan kurang dari. Loh, kalau kurang dari nanti 0 kurang dari min 8, salah kan? Oh. Ini min deh. Oke, kan ini menuju 0, berarti harus benar. Kalau benar tadi apa? Supaya benar. Berarti kan harus apa? Lebih dari 0 lebih dari sama dengan min 8. Nah, ya udah, mana pilihan gandanya yang ini? Itu kalau kelihatan semua di gambling juga bisa itu harusnya. Baik, Kak. Nah, sekarang S-nya kan dimulai dari siapa? Ini sebelah sana S negatif sama S positif kan? Sedangkan Y-nya itu ini ke bawah, Positif. berarti Y-nya kurang dari sama dengan 2. Kan 2 ke bawah ini, terus sampai ke bawah. Atau gini batasnya. 0 kurang sama dengan Y kurang sama dengan 2. Ini loh, 0 sampai 2 kan Y-nya. Ini Y-nya. Sedangkan S-nya ini sampai sini. Berarti min 4 kurang sama dengan S kurang dari sama dengan 2. Itu untuk batas X-nya. Atau sebenarnya ini aja udah cukup. 1, 2, 3. Itu ada berapa sih? 3 apa 2 itu? 3 ya? Oh 3, berarti ini aja. S. Gak kelihatan lagi semuanya ya. Oh, ada 4 semua. Kalau 4 berarti ya S ke sumbu ke atas berarti Y-nya lebih dari Y-nya lebih dari sama dengan 0. Terus X-nya, kalau X-nya lebih dari 0 itu cuma di sini loh, Dek. Ininya nggak ikut. Berarti S-nya yang lebih bisa kurang ini. Berarti S-nya semuanya nih. Pokoknya intinya inilah, cari yang ini dulu. Mana itu pilihan gandanya tuh? Gak kelihatan semua, Tapi guys. di pilihan gandanya nggak ada angka min 8, Kak. Adanya min 2 sama 4 doang. Plus juga Ini kan udah dikecilin buka. kan bisa, guys. Oh, bagi 2. Iya dong. Ini coba yang sini dulu nih. Berarti apa? S plus Y kurang sama dengan 2. 2. Kalau yang ini bagi 2 dong. S min Y lebih dari sama dengan bagi 2 min 4. Kalau yang ini nggak ada, diimpes gitu kan waktu itu.
Jadi apa? J min S dong, karena ini jadi plus, ini jadi min. Lebih dari, kurang dari, sama dengan min jadi plus 4. Gitu. Jadi ini, terus Y-nya lebih dari sama dengan 0, karena di atas Y-nya. Nah, yang mana? Kak, tadi Y-nya berapa seharusnya? Y kurang dari ya? Y kurang dari 0. Oh, Y lebih dari. Lebih dari Oh, berarti jawabannya B. mana? B. Ih, gampang loh. Jawabannya B, Kak. B, Iya. B, B, B. Iya. Tapi kalau yang B, Y, X, Tapi X kurang 2Y Y. lebih dari min 4. Reading. dari min 4. Kenapa? S X kurang min 2Y. 2Y lebih dari min 4. Jadi di Y-nya ada ini angka 2. dibagi 2. Sorry. Ini bagi 2Y. Waduh, salah, Oh, guys. 2Y. Iya. Berarti ini 2Y. Wes, ini atau ini sama aja ini ya. Coba kamu gambling itu. Itu kalau ditulisin yang A itu ada berapa? 4 pertidaksamaan. Yang B 3. Yang C berapa? 3. 3. B 3. E 4 kan? Iya. Berarti antara B, C, D dong. B, C, D. Oh, 3, 3, 3. Kan? Nah, terus lagi. Itu S lebih dari S apa Y itu semuanya tuh? Ada dua-duanya. Nah, antara B, C, D dicek di sini karena S-nya kan double. S-nya ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nggak boleh S. Y-nya yang pakai Y, no. Gitu aja. Jadi kalau nggak B yang C. Enggak tuh jawabannya B. Kalau C, X plus Y lebih dari 2. Oh iya kelihatan. Sampai B ya. Nggak kelihatan banget sih. Bayang kira-kira sampai sini ya. Oke, kita lanjutin nanti aja ya. Ini dulu mungkin ada pertanyaan, ada adik. Lah udah selesai, Kak. Kakak, nanti kakak kelas jam berapa? Kalau absen jam berapa, Kak? Jam 3-an udah ke sana nanti. Dari jam 12 aja, Kak. Jangan. Ini saya mau olahraga, ya kan? Habis olahraga paling nanti jam 9. Dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang jernih, gitu loh guys. Tiduran aja kalian ini. Ntar, ini ada siapa aja? Pada ini ya, Jias. apa? Oke. Dinda. Ya. Ale. Aku. Amel. Pokoknya kalau nggak ada suaranya berarti tidur. Gitu aja. Ada. Isna nggak ada. Loh, jangan tidur. Donat bergembira. Oh, donat Halo Amira. gembira. Halo. Rusuh. Adiknya Kine. Halo. Waduh. Kayaknya. Ya kan adik itu pakai akunnya adikmu kan, itu pakai emailnya adikmu. Iya. Terus siapa ini email tadi? Aku. Nggak ada orangnya, nggak ada orangnya. Tidur, Kak. Isa tidur, Nggak Kak. ada orangnya. Ya, itu tadi dibangunin mamanya, dipanggil gitu langsung bangun dia. Iya, Kak, bener Nggak ada banget. orangnya itu, nggak ada orangnya. Raisa,